Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Mutiara dengan NPM 20 350 7063 dari kelas B Pembangunan Politik. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan politik di era reformasi. Di sini saya memilih untuk membahas pembangunan politik di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Sebelum membahas mengenai pembangunan politik di masa Megawati Soekarno Putri, pertama di sini ada definisi dari pembangunan politik menurut Huntington dan Dominguez. Jadi menurut Huntington dan Dominguez, definisi pembangunan politik mengacu pada pola perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat yang dihasilkan oleh sebab-sebab tertentu, yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu atau perubahan-perubahan yang secara fungsional diperlukan oleh kondisi-kondisi sosial ekonomi tertentu. Singkatnya, pembangunan politik ini bisa dikatakan sebagai pembinaan bangsa. Megawati Soekarno Putri memiliki nama lengkap yaitu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang presiden. Seperti yang kita ketahui bersama, ayahnya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Kemudian, Megawati sendiri adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Beliau juga merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Kemudian, beliau dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelum diangkat menjadi presiden, beliau menjabat sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, beliau membentuk suatu kabinet yang dinamakan Kabinet Gotong Royong, yang dimana memiliki 5 agenda utama, yaitu pertama, menghapus KKN, kedua, menyelamatkan rakyat dari krisis, ketiga, meneruskan pembangunan politik, keempat, mempertahankan supremasi hukum, dan yang terakhir, menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif. Kinerja Megawati Soekarno Putri dalam memimpin pemerintahan memang tidak dapat membuktikan kepada publik bahwa Megawati memiliki persamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan ayahnya. Meskipun demikian, Megawati tetap berusaha untuk memperbaiki keadaan Indonesia, sekaligus memperbaiki situasi ketidakpastian, yaitu dengan memperlihatkan kepada publik langkah apa yang pasti untuk memulihkan iklim investasi menjadi kondusif, menaikkan produktivitas dan efisiensi, serta membangun stabilitas politik dan keamanan nasional. Masuk ke inti pembahasan kita, yaitu mengenai pembangunan politik di masa Presiden Megawati Soekarno Putri yang akan dibahas. Di sini, saya akan membahasnya itu melihat dari sisi capaian selama sistem pemerintahan Megawati melalui kebijakan yang dibuat pada masanya, yang dimana hal ini juga termasuk untuk meneruskan pembangunan politik. Di antaranya ada beberapa bidang. Yang pertama di bidang politik. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Menurut Jenderal TNI Hari Sabarno, selaku Menteri Dalam Negeri Kabinet Gotong Royong, mengungkapkan bahwa konsep pemerintahan saat itu berfokus pada kebijakan desentralisasi, di mana penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara adil untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional. Kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pembangunan otonomi daerah ini bertujuan untuk mendorong kemampuan daerah dalam mengelola dan mengatur masyarakat serta wilayahnya secara mandiri. Selain itu juga ketika Megawati menjabat sebagai presiden, ia mengembalikan hak pilih kepada rakyat dengan melalui sistem pemilihan umum pada tahun 2004. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 tentang pemilihan umum. Dan yang terakhir, dalam pembangunan politik di masa Presiden Megawati yang dilihat dari sisi capaian pemerintahannya di bidang politik, yaitu Megawati belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, sehingga ketika Megawati memerintah, dia lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Kedua, bidang ekonomi. Kerjasama yang baik antara kabinet gotong royong dengan pihak-pihak terkait lainnya berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi yang dihadapi kala itu, serta berhasil membangun kembali perekonomian Indonesia yang membuat tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap dolar rendah. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara mengelola krisis terus meningkat. Dalam hal stabilitas ekonomi, pemerintahan Megawati lebih menekankan pada aspek perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Dalam artian perbankan di sini adalah di dalam negeri selalu diberikan stimulus dan dana segar untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dari inflasi yang semakin tinggi. Hal ini terus dilakukan karena memang melihat faktor akibat runtuhnya rezim Orde Baru yang memberikan dampak yang luar biasa bagi pemimpin penerus setelahnya. Sedangkan dalam perekonomian masyarakat lebih menekankan pada aspek menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok rumah tangga untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia pada masa itu. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, pemberantasan korupsi. Megawati berhasil mendirikan lembaga pemberantasan korupsi atau yang kita kenal dengan sebutan lembaga KPK, yaitu Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendirian lembaga KPK ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional intensif. Selanjutnya, berikut ini kebijakan yang dilakukan pada pemerintahan Megawati untuk memberantas praktek korupsi yang dibagi dalam 4 tahap. Tahap pertama, laporan evaluasi Rapeta 2001 menyimpulkan bahwa usaha memerangi korupsi pada tahun 2001 masih belum menunjukkan hasil yang nyata. Tahap kedua, berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa program Rapeta 2001 dinilai tidak sepenuhnya terlaksana. Tahap ketiga, apa yang sudah dicapai pemerintahan Megawati pada tahun 2002 menurut uraian laporan Rapeta 2003 telah mendapatkan apresiasi yang positif. Tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, capaian pemerintahan Presiden Megawati dengan mengesahkan 5 UU dan 9 aturan pelaksanaan pada tahun 2003 menjadi sangat penting akan memasuki tahun 2004. Sekian dan terima kasih. Saya Karina Mutiara, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.